Selamat datang di podcast kita hari ini. Topik yang gak cuma menarik tapi juga sangat relevan dan menambah wawasan kita semua nih, yaitu tentang bagaimana kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil survei Google Form yang sudah kami lakukan, kami akan membahas 5 penelitian dari 5 sudut pandang yang berbeda nih, mulai dari persepsi pengguna terhadap fitur AI di aplikasi Google, dampak ChatGPT, hingga bagaimana AI mempengaruhi Spotify, dan YouTube, dan masyarakat luas. Di sini ada 5 narasumber kita yang hebat yang akan berbagi insight menariknya nih. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jajang. Saya Muhammad Ahmadullah Nurisa. Saya Dini Hidayat. Saya Muhammad Lutfi Hidayat. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Mereka membawakan hasil riset yang gak cuma inovatif, tapi juga bikin kita berpikir tentang masa depan AI. Nah, sebelum kita mulai diskusinya nih, saya mau melempar satu pertanyaan kepada kalian. Seberapa sering sih kalian menggunakan fitur berbasis AI untuk kegiatan sehari-harinya? Kalau saya sih sangat sering ya, apalagi YouTube itu udah jadi platform yang tidak bisa lepas dari saya. Apalagi fitur AI-nya yaitu rekomendasi video, terus sampai fitur-fitur yang lainnya yang bikin pengalaman kita nonton tuh jadi lebih seru gitu. Ya, jadi nyaman gitu. Nyaman. Sama sih saya juga gitu. Cuman saya lebih sering ke ChatGPT. Biasanya tuh saya searching ide-ide menarik itu buat mengerjakan tugas-tugas kerja lah atau tugas-tugas kuliah gitu kan. Rasanya tuh kayak punya asisten pribadi gitu. Itu serba bisa apa aja gitu. Bisa nyontek. Bisa. Kalau saya lebih sering pakai di aplikasi belajar dan tools presentasi. Sangat membantu untuk mempersiapkan materi dengan cepat dan efisien, terutama bagi banyak deadline. Dan buat saya Spotify adalah teman sehari-hari saya. Playlist dan rekomendasinya seperti ngerti banget mood saya. Rasanya setiap lagu yang muncul itu pas banget sama apa yang kita butuhin. Contohnya kayak kita lagi pengen lagu galau, bakal muncul tuh si lagu-lagu galau tuh. Contohnya kayak Somebody Pleasure, About You, Car Outside, Yang galau-galau gitu ya. Iya. soalnya kan sekarang tuh lagi musim-musimnya HTS-an. Iya, bener lagi musim HTS. Nah, kalau saya setiap hari paling utama itu menggunakan aplikasi Google nih, mulai dari Google Maps untuk mencari alamat supaya gas kesasar gitu, pasti jalannya. Terus Google Search buat menyelesaikan tugas lebih efektif gitu, gak terlalu pusing. Terus Google Translate buat menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, jadi kelihatan kalau AI itu emang sudah masuk ke semua aspek kehidupan kita nih. Nah, kita mulai ke inti pembahasan, yaitu penelitian pertama dan membahas lebih dalam soal persepsi pengguna terhadap fitur AI di aplikasi Google. Jajang, tadi kan Anda meneliti tentang persepsi pengguna terhadap fitur AI di aplikasi Google ya? Iya. Apa sih temuan yang menarik yang bisa kamu bagikan dari survei itu? Dari hasil survei saya yaitu bahwa menunjukkan 70% responden merasa fitur seperti Google Maps, Google Translate, dan Google Search sangat membantu mereka gitu dalam kehidupan sehari-harinya, dalam mengerjakan tugas atau informasi apapun. Tapi ada 30% yang merasa Google itu kurang gitu, seperti kurangnya dalam mencari sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi kurang puas itu. Kurang puas. Dan sekarang kan yang pakai Google itu kebanyakan pelajar gitu. Gak semua orang pakai Google gitu setiap harinya. Kalau menurut kalian, apa sih yang membuat pengguna merasa nyaman atau justru tidak nyaman dengan AI di Google ini gitu? Menurut saya sih apa ya, Google itu kayak kadang terlalu invasif gitu. Misalnya ya,
setelah mencari sesuatu nih di Google nih, kadang-kadang ya iklan yang relevan itu langsung muncul di belakang platform. Kayak kita cari baju nih, baju yang bagus di Google, kadang di Shopee juga muncul Tokopedia lah, apalah gitu. Terus itu memang efisien, cuman maksudnya tuh kayak Google apa ya, terlalu memata-matai gitu. Creepy sih sebenarnya. Saya setuju sih, itu terasa menyeramkan. Tapi di sisi lain, data yang dikumpulkan Google memungkinkan fitur-fitur Maps atau translate jadi sangat akurat dan berguna. Menurutku manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Manfaatnya memang besar, tapi tetap harus ada transparansinya. Pengguna harus diberi opsi untuk tahu data apa saja sih yang digunakan, dan apakah mereka itu mau dipakai atau tidak. Jadi mereka bisa lebih aman gitu. Oh, benar banget, kalau pengguna merasa punya kontrol atas data mereka pasti lebih nyaman. Transparansi itu jadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pengguna. Jadi dari pendapat kalian dapat disimpulkan yaitu transparansi dan kontrol pengguna terhadap data mereka itu penting untuk membangun kenyamanan dan kepercayaan pengguna seperti kita gitu. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya aja ya. Itu topik kedua, dampak ChatGPT pada kehidupan sehari-hari ini. Rahmat, kamu meneliti dampak ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari. Apa wawasan menarik yang kamu dapatkan? Dari survei yang saya lakukan, sebanyak 79 responden merasa ChatGPT itu sangat membantu, terutama untuk pekerjaan, belajar, atau sekedar mencari-cari ide kreatif. Tapi ada tapinya nih. Ya, apa nih? Ada sekitar 21% orang yang merasa jadi terlalu bergantung pada ChatGPT. Bahkan beberapa orang nih mengaku mulai malas berpikir kritis karena terlalu bergantung pada ChatGPT, karena sering-sering lebih ingin jawabannya instan gitu, bisa dan cepat gitu. Gak mau berpikir susah gitu. Kayak malas banget gitu sebenarnya. Jadi apa-apa tuh ChatGPT. Sama sih. Wah, menarik nih. Kalau menurut kalian ya, gimana sih agar ChatGPT bisa digunakan dengan bijak dan membuat penggunanya tidak terlalu bergantung? Kalau menurut saya, ChatGPT itu alat yang luar biasa kalau digunakan dengan tepat. Kalau negatif beda lagi halnya gitu. Tapi masalahnya kalau kita belum cuma copy paste jawabannya tanpa berpikir lebih lanjut, kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis secara kritis. Jadi tidak dengan pikiran yang kita buat gitu, maunya secara instan seperti tadi gitu, cepat gitunya. Cepat. Wah, bener banget Jang. Pengguna perlu diedukasi untuk selalu memverifikasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Jangan sampai kita menerima semua jawabannya sebagai kebenaran tanpa dicek lebih dahulu. Nah, betul sekali. Yang penting itu adalah kesadaran bahwa ChatGPT itu kalau ChatGPT itu hanya alat bantu, bukan pengganti otak manusia. Jadi kita tetap harus belajar, berpikir kritis, dan nggak sepenuhnya bergantung pada ChatGPT. Jadi ada hasil dari kita sendiri gitu. Ya. Saya setuju, tapi saya juga gak bisa memungkiri kalau ChatGPT sangat mempercepat pekerjaan, terutama kalau kita tahu cara memanfaatkannya dengan efektif. Asal digunakan dengan bijak, ini bisa jadi alat yang sangat bermanfaat. Benar nih, menurut kalian semua nih benar. Jadi kesimpulannya adalah ChatGPT itu memang bermanfaat, tapi penggunanya juga harus tetap bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan tetap berpikir kritis. Yuk kita ke topik selanjutnya, yaitu dampak AI bagi masyarakat dan pelajar. Nah, Dan, kamu kan melakukan penelitian tentang dampak AI pada masyarakat dan pelajar. Apa sih hasil menarik dari surveimu?
Eh, survei menunjukkan bahwa 80% pelajar merasa AI sangat membantu untuk proses belajar mereka. Aplikasi seperti Grammarly, aplikasi belajar online, atau AI untuk mengerjakan tugas jadi andalan. Tapi ada sisi negatifnya juga. Beberapa responden mengakui bahwa AI bikin mereka malas berpikir sendiri dan terlalu bergantung pada jawaban instan. Kalau menurut kalian nih, bagaimana AI ini mempengaruhi cara belajar? Apakah banyak manfaatnya atau sisi negatifnya juga? Menurut saya sih AI itu alat yang luar biasa untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama buat mereka yang kesulitan mendapatkan materi belajar. Tapi kalau penggunanya cuma untuk hafalan atau sekedar cari jawaban cepat, dampaknya jadi bisa kurang efektif sih menurut saya, Mbak. Kalau menurut Jajang gimana? Kalau menurut saya setuju aja nih. AI seharusnya diarahkan untuk lebih melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis gitu. Gak terpaku pada yang serba instan gitu. Kalau hanya menjadi sumber jawaban instan itu malah mengurangi esensi belajar kita gitu. Menurut Rupi gimana? Menurut saya setuju, tapi kita juga harus melihat sisi positifnya. AI memberi peluang belajar yang sama bagi pelajar di daerah terpencil yang sebelumnya mungkin sulit mengakses pendidikan berkualitas. Itu dampak besar yang nggak boleh kita abaikan. Yang terakhir nih, gimana menurut Rizky? Benar sih, AI memang membuka peluang baru, tapi saya merasa perlu ada regulasi atau panduan khusus. Jangan sampai pelajar terlalu bergantung pada AI. Mereka tetap perlu harus belajar secara mandiri untuk membangun kemampuan analitis mereka gitu. Baik, jadi kesimpulannya, AI membuka banyak peluang untuk pendidikan, terutama dari segi akses, tapi memaksimalkan hasilnya. AI harus digunakan dengan metode yang tepat dan mengutamakan pembelajaran yang aktif dan mandiri. Yuk kita lanjut ke topik berikutnya. Dampak AI bagi pengguna YouTube nih. Rizky, kamu meneliti tentang dampak AI di YouTube nih. Ya, Apa insight yang bisa kamu bagikan dari penelitian kamu kepada kami semua? 75% responden bilang algoritma YouTube itu bikin mereka betah nonton karena selalu merekomendasikan konten yang relevan dan menarik. Tapi ada 25% yang merasa algoritma ini terlalu memanjakan mereka gitu, sampai-sampai bikin kecanduan. Gitu. Kalau menurut kalian, apakah algoritma YouTube itu lebih banyak manfaatnya atau sisi negatifnya, dan bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Kalau menurut pandangan saya sendiri sih, algoritma YouTube itu bagus untuk menemukan konten yang relevan dan memperkaya wawasan kita gitu. Tapi kalau pengguna gak bisa mengontrol waktu, mereka itu lebih kesalah pengguna sendiri karena terbuai oleh waktu kita menonton. Jadi lebih asik gitu. Jadi terbawa suasana hingga tidak mengingatkan waktu kita Akan kegiatan lainnya. ya gitu. Saya setuju menurut Jajang tadi. Tapi sebagian nih, ada tapinya juga. Algoritma YouTube juga punya sisi manipulatif. Algoritmanya dirancang untuk membuat kita terus-terusan menonton, bahkan kadang melewati batas wajar. Ini bisa jadi masalah serius bagi pelajar, bagi anak-anak, atau bagi remaja sekalian. Jadi bikin males gitu Ya. Mungkin solusi terbaiknya adalah fitur kontrol waktu atau pengingat yang lebih efektif. Jadi pengguna bisa membatasi sendiri durasi menonton mereka dengan lebih disiplin. Setuju. Tapi menurut saya ini ya, edukasi penggunanya juga itu cukup penting ya. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menggunakan YouTube dengan bijak, bukan hanya menyalahkan algoritma YouTube. Kayak pengawasan orang tua juga penting, pengaturan waktu kita sendiri juga penting, itu lumayan. Benar sekali sih. Algoritma YouTube itu powerful dan bisa sangat bermanfaat kalau digunakan dengan bijak ya. Tapi tanggung jawab pengguna juga penting untuk memastikan pengalaman mereka tetap sehat. Yuk kita masuk ke topik terakhir, yaitu pengalaman AI di Spotify. Nah, yang terakhir ini kan oleh Lutfi. Nah, berdasarkan survei Anda nih, bagaimana pengalaman pengguna Spotify dengan fitur AI-nya di dalam aplikasi tersebut? Oke, 88%
85 responden merasa puas dengan AI di Spotify, terutama dengan fitur seperti Discover Weekly dan Release Radar. Maka merasa fitur ini sangat membantu menemukan lagu baru yang sesuai selera. Tapi ada juga yang mengeluhkan bahwa rekomendasinya kadang terasa repetitif dan kurang bervariasi. Kalau menurut kalian apa yang bisa ditingkatkan dari AI Spotify supaya lebih memuaskan pengguna? Kalau menurut saya pribadi ya, saya cukup puas ya untuk AI Spotify ini. Tapi mungkin AI Spotify juga bisa lebih adaptif terhadap perubahan selera musik pengguna. Misal nih, saya lagi sering dengerin genre tertentu ya, AI-nya juga harus lebih cepat menangkap dan menyesuaikan rekomendasinya. Kayak saya lagi galau nih hari ini nih, beberapa jam kemudian, wah saya pengen yang jeduk-jeduk nih, jadi gitu. Harusnya lebih bisa cepat gitu, adaptifnya gitu, sesuai kemauan kita gitu. Ya, setuju aja menurut pendapat Rahmat. Kalau saya merasa lagu-lagu yang direkomendasikan itu terlalu mirip gitu atau berulang-ulang gitu. Jadi ke pengalaman pendengarnya kadang terasa monoton, datar, gak sesuai yang kita mau. Mungkin mereka perlu algoritma yang lebih fokus pada diversifikasi selera kita. Tapi dari sisi pengguna, kita juga harus aktif eksplorasi. Jangan cuman yang didengarkan itu lagu itu saja. Bahkan tanpa kita sadari banyak ribuan atau mungkin jutaan musik yang belum kita dengarkan. Jadi kita bisa mengeksplorasi musik tersebut, mencari musik yang belum kita dengarkan lah. Begitu ya. Bener banget, kalau kita sering eksplorasi musik secara manual, algoritma Spotify juga akan belajar lebih baik dari kebiasaan kita. Jadi kolaborasi antara pengguna dan AI itu penting. Oh, jadi AI di Spotify memang sudah sangat membantu, tapi tetap ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal variasi dan adaptasi selera. Pengguna juga perlu lebih aktif mengeksplorasi supaya pengalaman mereka lebih maksimal. Nah, sudah selesai nih dari pembahasan kita semua. Kita sudah membahas banyak hal menarik nih hari ini, mulai dari persepsi pengguna terhadap AI di aplikasi Google, dampak ChatGPT pada kehidupan sehari-hari, pengaruh AI pada masyarakat dan pelajar, hingga bagaimana AI bekerja di YouTube dan Spotify. Nah, kesimpulannya yaitu AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana kita menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih kepada saya sendiri, rekan saya Rahmat, Denny, Lutfi, dan Rizky yang telah menjadi narasumber dan atas insight menariknya nih pada hari ini. Dan tentu saja terima kasih buat para penonton yang sudah menyimak, dan jangan lupa ikuti terus podcast kita untuk pembahasan lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya.